Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yaumus sabt 11 Januari 2024 bertepatan dengan 11 dari Rajab 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Al-Quran dari pembahasan ilmi tafsir di Suratul Mutaffifin. Maka telah kita lewati di tafsir yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idil lamahjubun. Maka di dalam ayat ke-15 ini telah kita bahas di pelajaran yang lalu. Kalimat kalla dia adalah kalimat az-zajr wa takbih, yang mana maknanya dia masuk kepada jumlah, yang mana jumlah ini menunjukkan tentang permasalahan warning, peringatan. Kalla, maka peringatan. Innahum, sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, musyrik, an rabbihim yawma idin lamahjubun. Dari melihat Allah pada saat hari kiamat itu mereka pasti tidak bisa melihatnya. Dan ayat ini barakallahu fikum telah kita bahas, dijadikan pendalilan oleh ahli sunnah tentang permasalahan bahwa Allah Jalla wa'ala tidak akan menampakkan dirinya kepada orang-orang yang kafir dan musyrik. Di dalam ayat ini beristidlal ahlu sunnah. Dari ru'us ahli sunnah adalah Imam Asy-Syafi'i yang hidup di zaman Itba'ut Tabi'in. Maka diriwayatkan oleh Ibnu Battah dan As-Subki dan juga Al-Baihaqi di kitabnya Al-I'tiqad, semuanya bertumpu kepada Ahmad Ibnu Asram dari Abu Ibrahim Al-Muzani, dari Ibnu Haram, dari Imam Asy-Syafi'i. Yang mana lafadznya disebutkan, kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun, dalalatun anna awliya'ahu yarawnahu yawmal qiyamah bi absari wujuhihim. Maka beristidlal Imam Asy-Syafi'i dari mafhum al-mukhalafah, bahwa ayat ini menunjukkan mafhum al-mukhalafah, kalau orang-orang kafir musyrik dihijabi oleh Allah, tidak melihat Allah, maka kaum muslimun yang dicintai oleh Allah akan melihat wajahnya. Maka di dalam tafsir ini datang juga diriwayatkan oleh Al-Lalikai dengan lafaz dari Syafi'i, wa qad ja'athu raq'uhu minas sa'id fiha ma taqulu fi qoulihi ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idil lamahjubun. Qala Syafi'iyyu falamma an hajabu haula fi sakhati kana fi hada dalilun ala annahum yarawnahu fir ridha. Maka berkata Imam Asy-Syafi'i, di saat Allah menghijabi mereka, orang-orang yang dalam keadaan kafir musyrik tidak bisa melihat Allah, maka orang-orang yang beriman akan melihat Allah. Maka ini menjadi pendalilan dua poin. Poin yang pertama, orang-orang kafir musyrik tidak akan melihat Allah di hari kiamat, dan ini dalalahnya dinamakan mafhum al-mutabaqah, yang dimaknai dari Al-Quran
lamahjubun, ya mereka orang-orang kafir musyrik tidak melihat Allah. Dan mafhum al-mukhalafah, bahwa jika orang-orang musyrik dilarang dari melihat Allah, maka orang-orang yang beriman lebih berhak untuk melihat Allah. Itu makna dari ayat ini dan dijadikan pendalilan oleh ahlu sunnah di dalam kutub-kutub akidah tentang permasalahan melihat Allah. Adapun ayat yang berikutnya, kalla atau summa innahum lasalul jahim. Maka kalimat summa dia adalah harfu atf. Maka summa dengan waw maknanya sama harfu atf. Namun waw bersamaan. Adapun summa yufidu tartib, memberikan tertib waktu. Contoh, bersamaan Muhammad masuk ke masjid dengan Hudzaifah. Berbarengan, di pintu bareng dan masuk bareng. Kita katakan, dakhala Muhammadun wa Hudzaifatu. Kemudian setelah itu Abdurrahman masih di rumah. Maka setelah selang beberapa waktu barulah menyusul Abdurrahman. Maka kita katakan, yadkhulu Muhammadun wa Hudzaifatu summa Abdurrahman. Maka summa sama waw ataf, seperti waw ataf, namun yufidu tartib, bahwa dia Abdurrahman datang setelah Muhammad dan Hudzaifah. Adapun Muhammad dan Hudzaifah dengan waw atifah maknanya bersamaan keduanya. Summa Abdurrahman, lalu kemudian Abdurrahman, menunjukkan Abdurrahman datang setelah keduanya. Maka di sini summa yufidu at-tartib. Maka setelah mereka dilarang dari melihat Allah, lamahjubun, summa, maka kemudian itu maknanya. Dan i'rabnya sama, jumlah innahum kepada summa innahum juga. Maka i'rab innahum lasalul jahim ma'tuf kepada innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Maka summa ma'tuf atau jumlah innahum lasalul jahim ma'tufah bisumma, maka i'rabnya sama seperti summa innahum yang sebelumnya kepada summa yang ayat sebelumnya. Maka di sini innahum, inna harfu taukid, dan hum yani ha mabni ala nasbi ismun inna wal mim lil jama' innahum lasalu al jahim. Maka di sini lasalu dia asalnya lasaluna, soluna. Lalu kemana nunnya? Dihilangkan karena mudhaf ilaih kepada al-jahim. Maka dihilangkan nunnya. La soluna asalnya seperti itu, al-jahim. Kenapa nunnya dihilangkan? Kaidah di Lughatil Arabiyah, setiap nun yang mana dia jamak waw nun atau alif nun, maka jika diidhofahkan dihilangkan nunnya. Maka di sini asalnya summa innahum lasaluna al-jahim. Maka lam taukid atau muzahlaqah, saluna asalnya seperti itu, dia marfu karena khobar dari inna. Innahum lasaluna. Maka saluna marfu dikarenakan khobar inna. Namun nunnya dihilangkan karena idhofah.
Jadi Arab menghilangkan nun karena kalau dibaca nunnya panjang. Lasolunal jahim. Seperti itu. Lasolunal jahim. Panjang. Maka dipendekkan menjadi lasolul jahim. Karena mudhaf ilaih. Dihilangkan nunnya. Ini jika jamak dengan waw nun. Maka di sana ada juga musanna dengan alif nun. Menunjukkan dua. Jika diidhofahkan juga sama dihilangkan nunnya. Ada yang bisa misal? Alif nun dihilangkan nunnya. Kalau tadi waw nun karena jamak. Lasoluna al jahim menjadi lasolul jahim. Kalau musanna alif nun maka dihilangkan nunnya. Tinggal alifnya. Ada yang bisa contoh? Di surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab. Poin pendalilannya yada asalnya apa? Yadan, dua tangan. Tabbat celakalah. Yadan abi lahab. Yadani abi lahab. Ini asalnya yadan, dua tangan. Namun di Arab karena yadan di sini mudhaf ilaih, yadani abi, maka abi mudhaf ilaih dan lahabin mudhaf ilaih juga. Maka di saat yadani diidhofahkan, maka tabbat yada dihilangkan nunnya. Hanya di sini alif. Begitupun di sini. Summa innahum lasalu al-jahim. Maka dihilangkan nunnya. Asalnya lasalunal jahim. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan bahwa setelah mereka tidak bisa melihat Allah, maka mereka dimasukkan kepada api neraka. Kemudian summa, kembali summa. Kemudian, lalu. Maknanya waw atifah seperti waw atifah namun yufidu tartib. Maka ditartibkan di sini summa, maka setelah itu yuqalu. Yuqalu di sini fi'lun mudhari' mabni lil majhul, dikatakan, artinya seperti itu. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Hadza ismun isyarah dan dia dalam keadaan mabni ala as-sukun fi mahalli rafa' mubtada. Hadza alladzi sama ismun mausul. Sama-sama mabni. Maka alladzi ismun mausul mabni ala sukun fi mahalli rafa' khobarnya. Maka hadza mubtada, alladzi khobarnya, kuntum bihi tukadzibun. Maka kuntum ma'ruf fi'il wa fa'il. Dari kana yakunu kuntum. Maka di sini al-jumlah al-fi'liyah kuntum bihi tukadzibun silatul mausul. Maka makna dari ayat ini summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Maka akan dikatakan, siapa yang mengatakan fa'ilnya dihapus oleh Allah sehingga tidak yaqulu tetapi yuqalu, dikatakan. Maka dikatakan, inilah yang kalian dulu mendustakan atasnya. Apa itu? Adab dari api neraka. Maka faidah dari ayat ini barakallahu fikum, setelah mereka diberikan iqab, tidak bisa melihat Allah, dan ini adalah iqab. Kemudian summa lasalul jahim, dimasukkan setelah tidak bisa melihat Allah untuk masuk ke api neraka. Kemudian setelah masuk api neraka apakah cukup? Tidak. Diadab lagi dengan cercaan, dengan penghinaan. Apa dikatakan? Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
Maka di saat mereka dilemparkan ke api neraka, dihinakan oleh dohirnya malaikah penjaga api neraka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah yang kalian dustakan dulu. Maka di sini dalam summa innahum lasallul jahim, setelah mereka itu dimasukkan kepada api neraka, summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, maka diejek oleh para malaikat. Jadi ini pun suatu adab juga, di mana para malaikat di saat melemparkan kepada api neraka tidak hanya diam, bahkan diejek. Disebutkan dengan ucapan yang buruk, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, maka ini adalah perkara yang kamu dustakan dulu, sekarang rasakanlah. Seperti itu. Dan ayat-ayat seperti ini banyak di Al-Quran tentang pengejekan dari para malaikat di saat dilemparkan kepada api neraka, seperti di antaranya ucapan Allah di surat Ad-Dariyat, yaumahum 'alan nari yuftanun. Maka pada hari itu di sana, di saat mereka diadab di api neraka, apa para malaikat mengatakan, zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Maka zuqu, rasakanlah fitnatakum. Fitnah di sini ditafsirkan oleh para ulama dengan adab. Maka yaumahum 'alan nari yuftanun, di saat pada hari itu mereka di api neraka, yuftanun, diadab, disiksa, dibakar. Maka dikatakan duku, rasakanlah fitnatakum, adab-adab kalian, pembakaran kalian. Hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Ini yang dulu kalian meminta, menantang kalian kepada Nabi, bakar aku sekarang api neraka itu yang kalian wahai para nabi ancamkan kepada kami. Jika kami tidak beriman, kami akan dimasukkan api neraka, bakar. Dulu mereka mengancam seperti itu. Nah, sekarang nih rasakan yang dulu kalian minta di dunia. Sekarang saatnya. Maka ini pun pendalilan tentang ayat ini seperti di surat Ad-Dariyat juga, bahwa para malaikat akan mengejek mereka orang-orang yang dimasukkan kepada api neraka. Maka makna dari ayat ini adalah litafri' wa taubih wa tasghir wa tahqir, sebagai penghinaan, sebagai pemburukan kepada orang-orang kafir, dan kadang-kadang ini min bab faidah saja, para malaikat itu bukan mengejek dalam bentuk nih rasakan, tetapi para malaikat juga mengejek dengan pertanyaan. Pertanyaan yang pada hakikatnya sudah tidak butuh dijawab, namun sengaja dipertanyakan untuk membuat mereka lebih bersedih dan lebih merasakan penyesalan. Seperti banyak di antaranya di surat Al-Muddatsir, di Al-Mulk juga dikatakan di saat dilemparkan ke api neraka, ma salakakum fis saqar. Qalu, barulah mereka ditanya, dilemparkan dan ditanya, apa yang menyebabkan kalian dilempar ke neraka Saqar? Menjawab masih, udah dilempar ke api neraka, akan diadab, menjawab, ma salakakum fis saqar? Qalu lam nakum minal musallin walam nakun nut'imul miskin.
wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Masih menjawab. Dan juga di dalam surat Al-Mulk apa? Falamma ulqiya, di saat dilemparkan maka dikatakan, apakah datang kepada kalian an-nadhir? Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Masih dijawab. Maka di saat dilemparkan ke api neraka, bukankah telah datang kepada kalian an-nadhir, penyeru, baik nabi, baik dai, pewaris para nabi, para ulama, pewaris para nabi. Maka tidak sampai kepada kalian khobar-khobar tentang permasalahan agama Islam yang hak ini, sampai kalian mengambil agama selain Islam, misalnya pertanyaan seperti itu. Maka dikatakan, qalu, mereka berkata, bal ja'ana nadir fakadzabna, dan kami mendustakannya. Maka akhirnya mereka menyesal di akhir mengatakan, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Inilah tujuannya. Kenapa para malaikat mengejek, tidaklah sampai kepada kalian dari penyeru. Kemudian dijawab, datang penyeru namun kami mendustakan mereka. Maka mereka akhirnya menyesal di akhir, dan penyesalan selalu di akhir. Kalau penyesalan di depan apa namanya? Bukan penyesalan, tetapi usaha, harapan. Namun penyesalan selalu di belakang, dan mereka mengatakan dengan big regret, penyesalan yang dalam di hatinya. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Oh, seandainya kami dulu mendengar dan memikirkan tentang permasalahan api neraka, surga, tidak hidup di dunia hanya sekedar mencari uang atau hanya sekedar makan, minum, tidur, meninggalkan ilmu, meninggalkan amal. Oh, seandainya dulu kami belajar mengetahui mana yang hak dan yang batil, dan melaksanakan peribadatan-peribadatan, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami sekarang ini tidak di neraka sa'ir. Maka ini ejekan, taubih, wa tasghir, wa tahkir, seperti di dalam ayat ini. Yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan begitu pun di dalam ayat yang berikutnya, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Maka kalla sama. Di sini adalah harf rada wa zajr wa takdzib. Kalimat untuk memberikan perhatian. Inna kitaba, inna harfu taukid, maknanya sesungguhnya. Kitaba, maka dia ismun inna. Dan dia mudhaf, al-abrari mudhafun ilaih. Inna kitabal abrar, sesungguhnya kitab al-abrar, orang-orang yang albir, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Lafi illiyin. Maka lam muzahlaqah litaukid, fi harfi jar, illiyin ismun majrurun bifi, alamatu jarrihinya ya wan nun, karena dia ismun jama' ala wazn fa'il, ili, kemudian ada ya nun, iliyin, maka dia diambil dari ulu, lafi ulu, namun karena dia jama' lafi iliyin, maka di sini dia jamak mudzakkar as-salim dengan ya wan nun. Wama adraka ma illiyun, dan kalimat wama adraka ma seling terulang, dan i'rabnya telah terdahulu untuk menegaskan inna kitabal fujari lafi sijjin wama adraka ma sijjin. Begitupun di sini. Kala inna kitabal abrari lafi illiyin
Wa ma adraka ma illiyun. Maka di sini tujuannya Allah mengulang untuk memberikan perhatian. Apa itu as-sijjin yang terdahulu? Maka di sini apa itu illiyun? Itu yang diinginkan di dalam ayat ini. Maka i'rabnya sama seperti wa ma adraka ma sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Tinggal illiyun. Maka illiyun barakallahu fikum dari ulu. Maka dia dengan waw di sini wan nun hukumnya menjadi mulhaq dari jam'i mudzakkar as-salim. Illiyin, illiyun mulhaq dari jamak mudzakkar as-salim. Karena dia bukan sifat untuk yang berakal. Seperti muslim jadi muslimun, mukmin mukminun, sifat bagi manusia yang berakal. Maka di sini illiyin, illiyun di-i'rab dengan jamak mudzakkar as-salim namun tidak terpenuhi syaratnya, maka di sini dijadikan mulhaq dari jamak mudzakkar as-salim. Maka oleh sebab itu qiraah Ya'qub di sini akan membaca kalla inna kitabal abrari lafi illiyinah. Ada ha as-sakta. Wa ma adraka ma illiyunah. Kenapa? Karena mulhaq dari jamak mudzakkar as-salim. Adapun qiraah Hafs an Asim dan yang lainnya maka tidak dibaca ha as-sakta. Kemudian dari segi at-tafsir, apa dia makna al-abror dan apa makna al-illiyun? Maka dinukilkan oleh Imam At-Tabari bahwa al-abror adalah kumpulan dari orang-orang yang ahlul bir. Orang-orang yang bir, makna bir adalah baik, seperti birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Maka jamak dari bir abror, orang-orang yang bir. Bukan minuman ya. Bukan minuman bir. Tetapi bir bermakna di sini adalah orang yang baik. Maka jamaknya al-abror. Maka disebutkan dulu Al-Hasan Al-Basri mensifatkan al-abror di sini dengan perbuatan yang baik. Humul ladina la ya'duna syai'an. Humul ladina la yu'duna syai'an hatta dar. Bahwa orang-orang yang baik yang hidup di muka bumi ini sibuk beribadah tanpa menyakiti dari hamba-hamba Allah. Tidak disakiti dari tetangganya, tidak disakiti dari seorang dai, tidak disakiti dari para penuntut ilmu. Dibiarkan mereka untuk belajar, untuk mengajar. Tidak usah disebutkan keburukannya di media sosial dan sebagainya. Dan juga terhadap binatang. Maka berkata Hasan Al-Basri, al-abror, orang-orang yang baik, yang sibuk beribadah dengan Allah Jalla wa'ala, dan la yu'duna syai'an. Mereka tidak menyakiti siapapun. Bahkan binatang tidak dilempar atau tidak dibunuh dari binatang-binatang yang tidak berdosa. Hatta dzar, sampai semut-semut. Maka orang ini akan melaksanakan kebaikan kepada siapa saja dari hamba-hamba Allah. Dan ini sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa? Wala tabaghadu wala tajassasu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Maka wahai kaum muslimin, janganlah kalian saling bermusuhan. Janganlah kalian saling tajassus, mencari-cari keburukan, dibagikan di media sosial, si fulan demikian, si fulan demikian. Tidak. Wala tabaghadu wala tajassasu. Tapi apa? Kamu hamba Allah, diperintah untuk sholat berjamaah,
Diperintah untuk berpuasa Ramadan, diperintah untuk menuntut ilmu, diperintah untuk apa saja, laksanakan. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Kamu sibukkan diri kamu dengan ibadah kamu kepada Allah, seperti saudara-saudara kamu yang lain semuanya juga sibuk beribadah kepada Allah. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Sibukkan dengan ibadah kamu, sibukkan kamu dari dosa-dosa kamu, sibukkan dari kekurangan-kekurangan kamu. Tidak usah kamu menulis keburukan saudara kamu di media sosial yang dibaca 500 pengikutnya, yang dibaca 1000 pengikutnya, bahwa si fulan demikian, si fulan melaksanakan bid'ah, si fulan ikut partai, si fulan ikut demikian dan demikian. Maka orang-orang yang baik sibuk dengan dirinya. Maka orang-orang yang al-abrar, kata Al-Hasan Al-Basri, la ya'dunan nas hatta dzar. Mereka yang sibuk dengan ibadah, sibuk dengan dosa-dosanya, sibuk dengan kekurangan-kekurangannya yang ada pada dirinya, tidak ada ilmu, tidak ada amalan, maka sibuk untuk memenuhi amalan dan ilmu. Tidak melihat kepada tetangganya, kepada orang-orang yang lain untuk diburuk-burukan. Maka inilah orang-orang yang al-abrar. Maka telah datang sanad yang sahih kepada Al-Hasan Al-Basri. Haddatsana Ibnu Bashar. Siapa? Muhammad Ibnu Bashar Bundar. Haddatsana Abdurrahman. Siapa? Abdurrahman Ibnu Mahdi, imam. Haddatsana Hisham. Siapa Hisham? Hisham Ad-Dustuwai, imam. An Syekh Anil Hasan. Dan di riwayat yang kedua, An Sirri Ibni Yahya Anil Hasan. Maka ini sanadnya. Dan As-Sirri Ibnul Yahya, dia dalam keadaan rawi yang sikoh. Disikohkan oleh para ulama, Yahya Al-Qattan dan yang lainnya. Maka kesimpulannya sanad kepada Al-Hasan Al-Basri sahih, bahwa orang-orang yang al-abrar, yang berbuat baik kepada Allah, itu adalah orang-orang yang tidak sibuk mencari kesalahan manusia dan juga mendolimi dari binatang-binatang, tetapi dia sibuk dengan dosa-dosanya dan sibuk dengan amalan-amalannya. Maka ini makna dari innal abrara lafi illiyin. Maka al-abrar di sini tafsirnya seperti ucapan Al-Hasan Al-Basri. Bakia, apa makna al-illiyun? Wa ma adraka ma illiyun? Maka al-illiyun ditafsirkan oleh para ulama banyak sekali dan maknanya mendekati. Disebutkan di antaranya adalah al-illiyun as-sama as-sabi'ah. Ditafsirkan di atas langit yang ketujuh. Ditafsirkan juga surga kalau begitu. Maka ini semuanya kalam ulama, maknanya satu. Sehingga bisa kita ambil semuanya. Pertama, tafsir dari Qatadah menyebutkan, Qatadah fi illiyin ay fawqa sama as-sabi'ah inda qaimatil ars al-yumna. Maka Iliyun itu maknanya di langit yang ketujuh, di bawah ars. Ini tafsir Qatadah dari berbagai jalan. Dan tafsirnya sahih dari jalan Abdul A'la, Ibni Abdul A'la, yakni Yunus. Siqah hadatsana Muhammad ibnu Saur. Siqah an Ma'mar an Qatadah. Maka tafsir dari Qatadah sahih. Datang juga dari jalan Ubaidillah Al-Ataki an Qatadah. Dan Ubaidillah ibni Abdillah Saduq dari Yahya ibnu Wadih an Ubaidillah Al-Ataki an Qatadah. Dan Yahya ibnu Wadih Siqah. Maka sanad yang kedua dari Qatadah Hasan, karena Ubaidillah ibni Abdillah Al-Ataki Hasanul Hadis. Maknanya sama. Makna dari fi iliyin fi sama al-ulya
fis sama as-sabi'ah inda qaimatil ars al-yumna. Maka di sini menjadi pendalilan catatan dari orang-orang yang beriman, catatan dari orang-orang yang berbuat baik itu disimpan di atas, di langit ketujuh. Bahkan telah datang tafsir dari Ibni Abbas, yang mana tafsir Ibnu Abbas datang dari jalan silsilah al-Aufiyin, seperti haddatsana Muhammad bin Sa'ad, haddatsana Abi, haddatsana Ammi, haddatsani Abi an abihi an Ibni Abbas. Maka sanad dari silsilah al-Aufiyin dhaif. Dan ini kita dulu menulis faidah yang agung dari Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i Muhaddits era now, bahwa siapa fulan telah kita catat, dan ini sanadnya dhaif. Dan yang ujung an abihi an Ibni Abbas, dia adalah Atiyah ibnu Sa'id al-Aufi, yang mana dia paling dekat sanadnya kepada sahabat, kepada Ibni Abbas, dan dia dalam keadaan mudallis dan dhaif. Atiyah ibnu Sa'id al-Aufi mudallis wa dhaif. Apa kata Ibnu Abbas? Inna kitabal abrari lafi illiyin ay a'maluhum fi kitab indallah fis sama. Bahwa perbuatan-perbuatan baik mereka itu disimpan di sisi Allah di atas langit. Jadi amalan orang-orang yang soleh di sisi Allah naik. Adapun amalan orang-orang yang buruk di mana? Inna kitabal abrari lafi illiyin, adapun kala inna kitabal fujari lafi sijjin. Kebalikannya, mereka catatan-catatan itu di bawah perut bumi, yang mana mereka pada hakikatnya catatan-catatan itu dilempar, tidak dibutuhkan oleh Allah. Maka orang-orang kafir tidak dihisab, tidak ada hisabnya. Oh, dulu melaksanakan kebaikan demikian. Oh, dulu menginfakkan hartanya untuk anak-anak Palestina. Oh, dulu menginfakkan hartanya untuk orang-orang yang terkena bencana tsunami di Aceh. Bahkan mengambil anak misalnya. Dari situ. Alhasil, jika dalam keadaan mati kafir, semuanya tidak akan dihisab. Karena catatannya dibuang oleh Allah fisijin, di bawah, paling bawah dari bumi. Maka ini tafsir dari Ibnu Abbas dari silsilah al-Aufiyin, dan datang dari jalan yang lain, makanya saling menguatkan. Dari jalan haddatsana Ali, haddatsana Abu Saleh, haddatsana Muawiyah an Ali an Ibni Abbas. Maka sanad yang kedua pun dhaif. Apa dhaifnya? Abu Saleh pertama Katibul Laits, yang kedua Ali. Di sini tidak mendengar dari Ibni Abbas. Ali ibnu Abi Thalhah tidak mendengar dari Ibnu Abbas, meskipun dia rawi yang shaduk atau thiqah. Dikatakan kata Duhaim tidak mendengar tafsir dari Ibnu Abbas, maka terputus. Namun dari dua jalan bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Inna kitabal abrari lafi illiyin, di sanad ini kata Ibnu Abbas ay al jannah. Maka tidak ada perbedaan di langit yang ketujuh dan di surga dan di bawah ars dan seterusnya sama. Maka tafsir Ibnu Abbas di sini juga bisa menjadi derajatnya hasan, menunjukkan bahwa catatan orang-orang yang beriman di atas. Dan juga datang dari Mujahid, berarti tadi Qatadah dan juga Ibnu Abbas, dan sekarang datang dari Mujahid. Maka di tafsir Mujahid dari jalan Waraqah, Ibnu Umar jami'an, dari Ibnu Jurayj, dari Mujahid. Hei, mau dipukul lagi kau? Ini orang Batam tukang tidur. Biar tahu orang semua. Orang Batam ini tukang tidur terlambat terus. Tiap hari dipukul. Di pelajaran tidur juga sekarang. Itu walinya ada nggak di sini? Nah, kasih tahu itu. Anaknya tukang tidur. Dibelikan obat, nggak tidur. Kafein kapsul.
diminum sebelum pelajaran. Maksudnya kopi mana kopi? Suruh minum kopi. Ada kan dapur, kita punya dapur. Ada kompor, beli kopi. Nggak iklan sih, cuman beli cafe mix, beli apa. Boleh sambil belajar kalian minum. Tapi bagi-bagi. Iya. Kalian segelas, aku segelas. Masa yang ngobrol atau yang ngomong di sini tidak dikasih? Just kidding. Hanya main-main. Maka yang ketiga datang dari tafsir Mujahid. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Waraqah Ibnu Umar. Dan dia rawi yang thiqah. Jami'an an Ibni Abi Najih. Dari Mujahid. Ucapan Allah Illiyin ay as-sama as-sabi'ah. Maka semua tafsir para sahabat, para tabi'in dari sumber yang sama. Dari Nabi atau dari para sahabat. Yang mana dari para sahabat as-salaf di sini mereka mengetahui dari Nabi. Maka lihat ucapan Mujahid yang muridnya Ibnu Abbas sama ucapannya. Bahwa maknanya di langit yang ketujuh. Maka ini tafsir dari Al-Iliyin. Kitabum marqum. Maka ini i'rabnya telah kita dapati di ayat terdahulu. Kitabun marqum sebelumnya. Maka kitabun dia adalah mubtada. Marqum marfu juga khobarnya. Kitabun marqum. Kitab yang marqum. Nah, sekarang setelah kita mengetahui i'rab bahwa marqum di sini adalah sifat ataupun na'at, maka kitabun khobar dari mubtada mahdhuf takdirnya huwa. Huwa kitabun marqumun. Maka kitabun khobar dan marqum adalah sifat. Sifat untuk kitab. Kitab yang marqum. Maka apa makna marqum? Di sini butuh kepada tafsir. Dan telah datang dari salaf, pertama dari Qatadah. Dari jalan yang ma'ruf, hadatsana Bishr, hadatsana Yazid, an Sa'id, an Qatadah. Coba siapa yang bisa menjelaskan siapa Bishr, siapa Yazid, siapa Sa'id, siapa Qatadah indak ya Hudzaifah? Ini sanad selalu terulang sehingga harus tahu. Bishr bin Mu'ad, an Yazid bin Zuraik, an Sa'id bin Abi Arubbah, an Qatadah. Hasan. Maka sanadnya sahih. Sa'id di sini Ibnu Abi Arubbah min asbatinas dari Qatadah. Dan Yazid Ibnu Zuraik min asbatinas dari Sa'id Ibnu Abi Arubbah. Maka di sini sangat kuat. Dan Bishr Ibnu Mu'ad disikohkan oleh Maslamah Ibnul Qasim dan berkata Abu Hatim Saduq. Maka dia rawi yang sikoh. Dan sanad yang kedua dari Yunus Ibni Abdul A'la, hadatsana Ibnu Saur an Ma'mar an Qatadah. Ini pun sering diulang, maka ditulis seperti tadi. Ibnu Saur Muhammad dan Ibnu Abdul A'la Yunus Ibnu Abdul A'la dan Ma'mar Ma'ruf Ibnu Rashid Al-Azdi an Qatadah. Maka apa kata mereka? Atau dari sanad ini apa kata Qatadah? Kitabun marqum ay kitabun maktubun. Maka di sini jumlah ini tadi sifat mensifatkan tentang kitabul abror. Maka disebutkan kitabul abror tadi sifatnya apa? Fi'iliyin. Wa ma adraka ma iliyun? Kitabum marqum. Maka yang diangkat ke atas langit dari amalan-amalan itu kitabun marqum. Dia adalah kitab yang ditulis. Ditulis oleh para malaikat dari amalan-amalan Bani Adam. Ini tafsir Qatadah tadi. Dan yang kedua di sana ada tafsir dari Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam. Yang mana dia murid dari bapaknya, seorang ahli tafsir Zaid Ibnu Aslam. Maka dia dalam keadaan dhaif dari segi hadis. Namun di ilmi tafsir jagonya. Maka para ulama jika dia meriwayatkan dari ilmu tafsir bisa diambil ilmunya. Namun meriwayatkan hadis maka dia dhaif.
Maka berkata Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, kitabun marqum ay kitabun maktubun. Maka asar ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, haddatsana Yunus akhbarana Ibnu Wahab an Ibni Zaid. Maka Ibnu Zaid tadi Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Adapun haddatsana Yunus, maka Yunus di sini Yunus ibnu Abdil A'la As-Sadafi thiqah. Seperti tadi yang meriwayatkan dari Qatadah ibnu Abdil A'la, haddatsana Ibnu Tsaur an Ma'mar an Qatadah. Maka di sini Yunus ibnu Abdil A'la As-Sadafi Al-Misri thiqah. Meriwayatkan dari Ibnu Wahab, dan Ibnu Wahab sama Abdullah Ibnu Wahab Al-Misri, imam. Dan Ibnu Zaid meskipun dia dhaif bernama Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, namun di dalam periwayatan ilmi tafsir semua ulama mengakuinya. Maka di sini dari sifat catatan yang ditulis oleh malaikat dari amal Bani Adam, apa disifatkan di sini selain tadi fil illiyin, dia itu disimpan di atas langit ketujuh, juga disifatkan kitabun marqum. Dia adalah kitab yang ditulis oleh para malaikat dari catatan-catatan amalannya. Yashhaduhul muqarrabun. Dan begitupun yashhaduhul muqarrabun, bahwa kitab ini dipersaksikan. Maka yashhaduhu dari segi i'rab, yashhadu fi'lun mudhari' marfu li tajrudihi anin nasib wal jazim, dan dia bersambung dengan dhamir ha maf'ulun bih. Maka yashhadu fi'lun mudhari', hu-nya maf'ulun bih, yang mana dia mabni ala dham fi mahalli nasab maf'ulun bih. Al-muqarrabun fa'il yang diakhirkan karena didahului oleh ha maf'ulun bih, maka al-muqarrabun fa'ilun mutaakhir dan dia dalam keadaan marfu. Alamatu raf'ihi-nya waw. Kenapa? Karena jam'u mudzakkar as-salim dari mufrad al-muqarrab. Jadi al-muqarrabun. Al-muqarrab mufrad. Al-muqarrabun jamaknya. Maka jam'u taksir. Maka afwan, jam'u mudzakkar as-salim. Maka kalau dia jam'u mudzakkar as-salim berarti bagaimana? Berarti dibaca dalam keadaan ha as-saktah. Maka dibaca oleh Ya'qub, yashhaduhul muqarrabuna. Seperti itu. Lalu apa makna al-muqarrabun? Nah, di sini baru butuh kepada at-tafsir dari salaf. Maka makna al-muqarrabun telah datang dari Ibni Abbas, namun sanadnya dhaif dari jalan silsilah al-Aufiyin yang kami sebutkan tadi. Yashhaduhul muqarrabun, kata Ibnu Abbas, kullu ahlis sama. Makna al-muqarrabun semua malaikat yang di langit. Maka mereka mempersaksikan kitab ini, kitab amalan si fulan. Itu dinaikkan ke atas, dipersaksikan oleh seluruh malaikat bahwa ini catatan si fulan. Namun sanadnya dhaif, namun telah datang dari tafsir yang lain seperti Qatadah dengan sanad yang terulang. Haddatsana Bishr, haddatsana Yazid, haddatsana Sa'id an Qatadah. Sanadnya sahih. Berkata Qatadah, yashhaduhul muqarrabun min malaikatillah, dari malaikat-malaikat Allah. Dan begitu pun datang dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam dengan sanad yang sama tadi, Yunus an Ibni Wahab an Ibni Zaid. Maka di sini sanadnya pun sahih. Berkata Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, yashhaduhul muqarrabun qala hum al malaikah. Mereka adalah para malaikat. Maka di sini kita paham sekarang, di dalam ayat ini Allah memberikan sifat untuk catatan kaum muslimin yang baik. Maka kita kembali kepada ayat 18.
Kalla inna kitabal abrari lafi illiyinah. Wa ma adraka ma illiyunah. Kitabum marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Lihat, disifatkan oleh Allah. Inna kitabal abrari. Kitabal abror nih, catatan orang-orang yang baik itu. Pertama, lafi iliyin. Dia di atas langit ketujuh. Seperti tafsiran dari para salaf terdahulu. Wa ma adraka ma iliyun. Apa itu iliyun? Tadi telah kita tafsirkan. Dia di langit yang ketujuh. Di surga bahkan. Kitabum marqum. Nah, sifat yang kedua. Apa itu? Kitab yang dicatat. Catatan dari malaikat, dari hasil amal-amal soleh. Ini sifat yang kedua dari Kitabul Abror. Kitabul Abror sifat pertama apa? Fi'iliyin. Sifat yang kedua adalah dia kitabun markum. Catatan dari kebaikan. Yang ketiga, yashhaduhul muqarrabun. Ini sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Allah. Dia itu dipersaksikan oleh malaikat. Yalah, man yujib. Siapa yang ngantuk? Siapa nih yang ada di sini? Rafiq. Ucapan Allah, Kitabul Abror, disifatkan dengan apa saja? Ada 3 sifat di sini. Tadi barusan saya sebutkan. Jangan buat malu dunia. Di langit yang ketujuh, orang-orang yang baik. Sifat yang pertama apa? Wah, kau nih barusan disebut. Jangan bikin malu. Apa kata dunia? Orang-orang yang baik yang hidup di muka bumi. Kan asal ngomongnya. Tidak bisa. Allahul musta'an. Itulah yang pada ngantuk ya seperti itu. Yang ngantuk lagi, yang kebetulan bapaknya ada nih. Uwais. Sebutkan sifat dari Kitabil Abror. Apa sifatnya? Ada 3 di sini. Tidak tahu juga. Kamu udah hafal ayat surat ini dari berbagai qiraah. Yalah ya Rais. Kau harus bisa. Orang-orang yang baik. Hah? Orang-orang yang baik. La ilaha illallah. Tidak paham juga. Kita membahas sekarang kalla inna kitabal abror. Kitab orang-orang yang baik. Disifatkan di sini dengan 3 perkara. Tarif ya Hudzaifah. Di ayat semuanya. Semuanya di ayat. Namun hasil dari tafsir. Yang pertama apa? Al-awwal al-abrar ay nas al-tayyibun. Wa tsani al-liyin ay fawqa as-sama'. Wasalis. Al-sari'ah. Wa tsalits al-muqarrabun ay muqarrab. Yashhaduhu al-muqarrabun ay al-malaikah. Wa kadzalik madza? Sifah yang sebelumnya di ayat ke-20. Kitabun marqum ay kitabun maktub. Yani paham sekarang, pahami bahwa Kitabul Abror ini dijelaskan oleh Allah kitab orang-orang yang berbuat baik itu. Pertama, lafi iliyin, disimpan di tempat di sisi Allah, di atas langit ketujuh. Kedua, kitabum marqum, dia kitab hasil catatan dari tulisan-tulisan malaikat, tertulis di sana melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan menuntut ilmu, melaksanakan dan yang lainnya. Yashhaduhul muqarrabun. Sifat yang ketiga dipersaksikan oleh para malaikat kitab tersebut. Selesai. Paham tum? Maka ini pelajaran kita, mungkin kita cukupkan di sini sampai ayat ke berapa? 21.